Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 asal Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Juniarti SPD MPD asal SD Negeri 3 Kasimpureng dan teman saya Siti Ramla SPD dari SMP Negeri 6 Bulukumba dan teman saya Yulisma dari SDN 26 Mateko. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Juniarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Ibu, kabar baik. Alhamdulillah. Baik Ibu, sebelum proses coaching ya Ibu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Sekalian ingin mendiskusikan tentang topik penilaian pada coaching kali ini ya Bu. Di sini sebentar Bu, saya akan menilai jalannya coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah pertanyaannya berbobot, dan apakah coachingnya paham dengan pertanyaan yang Ibu Juniarti sebentar ajukan. Terus juga Ibu usahakan agar sesuai dengan prinsip coaching ya Bu, yaitu kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, pertanyaan pertama Ibu, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada coaching kali ini Bu? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu adalah presence, kemudian kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua Ibu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan secara spesifik yang ingin dicapai dalam observasi ini Bu? Kompetensi secara spesifik yang ingin saya capai adalah yang pertama yaitu adalah mendengarkan secara aktif, kemudian bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang terakhir Ibu, apa tujuan dari pengembangan yang Ibu ingin capai? Yang ingin saya capai adalah bagaimana coach sebentar menemukan langkah-langkah dan strategi dari permasalahan yang coach hadapi. Baik Ibu Juniarti, cukup sekian dulu pertanyaannya untuk pra-observasinya. Silakan dilanjutkan dengan proses coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ta Ibu? Alhamdulillah baik. Sampai duduk Ki. Iya. Bagaimana kabar Ta hari ini Ibu Ramla? Alhamdulillah baik. Kita iya Ibu, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Tapi saya lihat Ibu Ramla sepertinya ada masalah. Iya Ibu, ada masalah ini sedikit, ada yang mengganjal di hati saya. Ada yang bisa saya bantu Ibu Ramla? Iya Ibu, saya ingin mencari solusi atau menemukan ide baru dari permasalahan yang saya hadapi. Oke Bu Ramla, Ibu ingin menginginkan adalah ide baru. Namun sebelumnya apa permasalahan yang Ibu Ramla hadapi? Begini Bu, di kelas saya itu setiap kali saya mengajar ada 1-2 orang siswa yang malas-malasan atau mengantuk, bahkan ada yang sampai tertidur di dalam proses pembelajaran. Seperti itu ya Ibu Ramla. Terus kira-kira apa tujuannya Ibu Ramla mengadakan pertemuan ini? Tujuan saya itu saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Ibu. Iya. Kira-kira apa tantangan Ibu Ramla sampai ingin melakukan pertemuan ini? Tantangan yang selama ini saya hadapi itu ya itu kurang tertariknya siswa dalam proses pembelajaran saya sampai mereka ada yang tertidur. Seperti itu Ibu Ramla. Terus apa yang Ibu Ramla sudah lakukan sebelumnya? Yang saya sudah lakukan sebelumnya itu yaitu saya mengajar, saya cuma memberikan metode ceramah Ibu, begitu. Seperti itu ya Ibu Ramla. Kira-kira dengan pertemuan ini apa yang Ibu Ramla harapkan dari pertemuan ini?
yang saya harapkan dari pertemuan ini Ibu, saya bisa menemukan metode atau cara-cara baru atau strategi yang akan saya terapkan di dalam kelas, sehingga siswa yang malas-malasan tersebut bisa berpartisipasi aktif dan interaktif dalam proses pembelajaran Ibu. Oh, seperti itu ya, seperti itu Bu Ramla. Oke Bu Ramla, sebelumnya yang harus kita ketahui bersama, apakah siswa tersebut memang sudah karakternya bermalas-malasan, ataukah apakah siswa tersebut memang tidak paham tentang materi yang Ibu Ramla berikan, ataukah memang siswa tersebut tidak ada minat belajar dalam bahasa Inggris. Nah, seperti itu yang kita harus tahu. Selama ini Ibu Ramla apakah memberikan perlakuan sama dengan murid yang lain ketika menghadapi siswa seperti itu? Iya Ibu, sebelumnya itu kalau masalah pemberian perlakuan di dalam kelas itu saya memberikan perlakuan yang sama sebelumnya, tapi setelah berjalannya itu proses pembelajaran dan anak tersebut masih melakukan hal yang sama, masih malas-malasan, saya sudah berusaha Ibu mencoba untuk mendekati siswa tersebut dengan menanyakan apa permasalahannya yang dihadapi sehingga dia malas-malasan dan mengantuk di dalam kelas. Dan ternyata Ibu, permasalahannya itu dia tidak mengerti ya dengan metode materi yang saya berikan, terutama dalam proses pembelajaran saya itu bahasa Inggris Ibu. Oh, sepertinya jadi fokusnya ternyata anak tersebut tidak suka dengan materi bahasa Inggris seperti itu ya? Iya Ibu. Jadi kira-kira apa langkah Ibu ke depannya? Apa kira-kira Ibu ingin lakukan atau apa strategi Ibu Ramla yang dilakukan? Strategi atau langkah-langkah yang ingin saya lakukan ke depannya sehingga anak tersebut bisa ikut aktif dalam proses pembelajaran, yaitu saya akan melakukan ice breaking. Ice breaking di sini di mana anak-anak diminta untuk menyebutkan kosakata dalam bahasa Inggris, atau yang metode kedua yaitu saya ingin memutarkan film atau lagu-lagu dari YouTube yang berbahasa Inggris gitu. Oke, bagus sekali Ibu. Ibu Ramlah ya, strateginya, langkah yang akan Ibu lakukan dengan memberikan ice breaking, kemudian apalagi yang kedua tadi, memutarkan film atau lagu Ibu. Memutarkan film atau lagu-lagu. Dengan strategi yang Ibu Ramlah persiapkan ini, apakah Ibu yakin apakah siswa tersebut mampu atau bisa merubah? Menurut saya Ibu, dari strategi yang akan saya lakukan, menurut saya bisa merubah Ibu, karena kita dari ice breaking, anak-anak kan bisa lebih enjoy bisa lebih, misalnya kayak yang mengantuk Ibu, anak-anak kan bisa menghilangkan rasa mengantuknya atau rasa malas-malasannya ketika kita memberikan ice breaking. Dan apalagi misalnya anak-anak menonton video atau mendengar lagu-lagu Ibu, otomatis anak-anak kan lebih interaktif, lebih aktif di dalam kelas Ibu. Iya, baiklah Ibu Ramlah, dengan rencana strategi yang Ibu Ramlah ingin lakukan ke depannya, dan Ibu Ramlah menganggap itu bisa merubah perilaku siswa, bisa lebih semangat lagi, tidak bermalas-malasan lagi. Kira-kira kapan rencana atau strategi Ibu Ramlah ini akan lakukan? Rencana saya akan menerapkan, ini kan tahun ajaran baru Ibu, rencananya saya akan menerapkan pada minggu kedua di tahun ajaran ini Bu. Iya, di minggu kedua ya Ibu Ramlah. Iya, Ibu. Akan diterapkan. Baik Ibu Ramlah, silakan Ibu Ramlah bereksperimen di kelasnya, melakukan langkah-langkah metode yang Ibu Ramlah sudah rancang. Saya tunggu implementasinya, hasil dari apa yang Ibu Ramlah sudah lakukan di kelas. Dan mungkin sampai di sini pertemuan kita Ibu Ramlah. Sekian. Terima kasih banyak Ibu Nuni sudah mau mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Ya Ibu, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu nih, alhamdulillah sudah selesai ya. Alhamdulillah Ibu sudah. Ya, lega Bu. Alhamdulillah lega. Alhamdulillah. Baik Ibu, ini pertanyaan pasca observasi ya Bu. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching Ibu Junior?
Baik Ibu, yang saya lakukan adalah sudah melakukan coaching, sudah berdasarkan alur tirta. Tuh. Alhamdulillah. Baik Ibu, menurut saya itu proses coachingnya tadi itu sudah berjalan sangat baik Bu. Ya, seperti yang Ibu Juniati katakan tadi sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya lihat tadi coach menanggapi dengan cepat pertanyaan yang Ibu Juniati ajukan karena saya dengar pertanyaannya itu berbobot ya. Kemudian secara keseluruhan alhamdulillah sudah berjalan baik. Kemudian Ibu, pertanyaan saya selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Ibu Juniati kembangkan lebih ke depannya lagi? Kompetensi yang saya kembangkan adalah yaitu fokus pada alur tirta, kemudian bagaimana saya menemukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi sehingga coaching mampu menggali atau memberikan jawaban-jawaban yang spesifik sesuai dengan pertanyaan. Alhamdulillah. Baik Ibu, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Sukses terus ya Bu ke depannya. Insya Allah Ibu. Ya, terima kasih. Saya permisi Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Yulisma. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Ibu Ramla? Alhamdulillah baik. Ibu Yulisma bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Begini ya Ibu, saya dengar Ibu akan melakukan coaching hari ini. Sebelum melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pada coaching hari ini, jalannya sebentar saya akan mengamati Ibu. Saya akan mengamati bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan dan bagaimana Ibu mendengarkan coaching Ibu. Selanjutnya, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Jangan lupa juga Ibu, di sini disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Pertanyaan saya di sini Ibu, yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yang pertama tentunya presence ya. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif. Kemudian kompetensi yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu. Yang pertanyaan kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan yang lebih spesifik lagi? Ya itu tadi Ibu mendengarkan dengan aktif, kemudian itu memberikan pertanyaan yang berbobot agar coach bisa paham. Oh ya begitu Bu. Jadi pertanyaan saya yang ketiga itu indikator dan tujuan apa yang ingin Ibu kembangkan dari coaching yang akan Ibu laksanakan sebentar. Ini Bu, saya ingin coach bisa menemukan langkah-langkah agar dia bisa mencapai tujuan atau mengatasi permasalahan yang dia dapatkan begitu. Oh, baik Bu Yulisma, silakan lakukan coaching. Tapi sebentar setelah Ibu Yulisma coaching, saya masih ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Yulisma. Ya, siap Bu. Silakan Ibu Yulisma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yulisma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Kenapa ini Bu Uni saya lihat lesu begitu? Iya Ibu, lesu karena seharian beraktivitas di kelas dan sedikit ada permasalahan yang sebenarnya sudah lama ini Bu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, tetapi saya menunggu waktu yang momen dan tepat. Oh iya, silakan Ibu, silakan. Ya Ibu, begini Bu, di kelas saya itu ada siswa saya yang malah sekali ke sekolah. Boleh dikata setiap minggu itu sering tidak hadir ke sekolah. Ya, itu yang jadi permasalahan saya. Jadi kira-kira apa yang Ibu Juniati harapkan dari perbincangan kita ini Bu? Saya mengharapkan bagaimana supaya anak tersebut
supaya bisa rajin ke sekolah, tidak malas lagi. Begitu ya. Baik Ibu nih, kira-kira menurut Ibu Juniati apa kira-kira penyebab dari hal tersebut sehingga siswanya malas ke sekolah? Iya Ibu, sebelumnya ini anak kan sekarang sudah di kelas 6. Sebelumnya di kelas 5 itu saya sudah sempat bincang-bincang dengan wali kelasnya waktu di kelas 5. Ternyata ini anak yang malas ke sekolah, tetapi saya tanya wali kelasnya apa solusi, apa dampaknya. Wali kelasnya juga tidak ada jawaban yang dia berikan. Makanya setelah dia ada di kelas 6, saya berusaha mengorek, menanyakan ke temannya kenapa sampai anak tersebut malas ke sekolah. Saya juga sudah sampaikan ke orang tuanya, seperti itu Ibu. Oke Bu, baik Ibu, dari identifikasi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan agar si anak ini bisa aktif kembali seperti dulu? Saya ingin melakukan satu strategi yang telah saya rancang, yaitu membuat kartu kontrol dan buku penghubung, seperti itu Ibu. Oke, saya kira itu sangat bagus sekali Bu. Bisa dijelaskan lebih spesifik lagi Bu? Iya, kan begini, sudah berbagai cara yang saya lakukan, tetapi tidak ada perubahan yang nampak pada anak tersebut. Saya sudah berulang kali ke rumahnya, ketemu langsung dengan orang tuanya. Ternyata ini anak memang penyebabnya itu adalah karena anak tersebut banyak begadang. Makanya saya punya rencana strategi membuat kartu kontrol yang saya siapkan supaya ada kontrol antara saya dengan orang tua murid tersebut, supaya ada laporan yang bisa saya terima seperti apa yang anak dia lakukan di rumahnya. Kemudian paginya kalau anak tersebut sudah berangkat, ibunya juga melaporkan melalui kartu kontrol tersebut. Saya kira itu rencana yang sangat bagus Bu. Kira-kira apa kendala dari rencana Ibu ini? Kendalanya ya itu Bu, mungkin karena anak tersebut memang saya jarang ketemu, karena sejak di kelas 6 ini saya baru 2 kali ketemu, seperti itu Bu. Kendalanya terkadang karena orang tuanya juga orang sibuk, mungkin itu salah satu juga kendalanya, karena kalau terkadang saya hubungi melalui WhatsApp grup kelas, orang tuanya terkadang tidak respon, itu yang kendalanya. Dalam mengatasi kendala ini Bu, apa yang Ibu Juniati lakukan? Saya berusaha mengunjungi langsung rumahnya. Kalau saya sulit berkomunikasi melalui WhatsApp dan melalui grup, saya datang ke rumahnya, temui langsung orang tuanya, berdiskusi langsung. Baik Ibu, saya kira rencana Ibu Juniati yang Ibu Juniati lakukan tadi itu sudah luar biasa, sudah sangat bagus. Kira-kira kapan ini bisa dilaksanakan Ibu? Insya Allah Ibu secepatnya, karena di minggu pertama di tahun ajaran baru ini, kalau tidak ada halangan di minggu pertama saya akan mulai lakukan menjalankan kartu kontrol tersebut dan buku penghubung tersebut, saya bawakan ke orang tuanya. Semoga berhasil ya Bu. Saya berharap bisa ketemu lagi Bu Juniati kedepannya, ingin membicarakan hasil dari ini Bu, hasil dari kartu kontrolnya ini. Saya juga penasaran ini apa hasilnya nanti. Iya Ibu. Mungkin ada kesempatan lain kali ya. Insya Allah Ibu secepatnya. Terus bagaimana perasaan Ibu sekarang Ibu? Alhamdulillah Ibu, terasa lega karena apa yang menjadi beban pikiran saya selama ini saya bisa sampaikan kepada Ibu, dan saya sudah bisa menemukan solusi dari apa permasalahan yang saya hadapi. Iya baik Bu, alhamdulillah kalau begitu.
Kalau begitu maaf saya permisi dulu Ibu, ada kegiatan lain dulu. Iya Ibu, terima Mari, kasih Bu. banyak. Iya, Ibu. sama-sama. Mari. Tadi saya sudah mendengar mengamati Ibu melakukan proses coaching, Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, apa yang dilakukan pada coach? Kayak kegelukan. saat coaching? Biar lanjut lagi. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching? Apa saja yang Apa sudah saja? dilakukan? Apa saja yang sudah Apa dilakukan? saja? Oke, Bu, kasih dulu ya. Oke. Oke. Tadi kan Ibu sudah melakukan coaching. Saya sudah mengamati dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Oke, yang pertama itu apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching Ibu? Alhamdulillah saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta Bu, dan kemudian coachingnya menjawab dengan lancar. Baiklah Ibu, dan saya juga tadi memperhatikan proses coachingnya Ibu. Menurut saya proses coaching ini sudah sangat bagus karena sudah sesuai dengan alur tirta, dan coach juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan coach juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dan yang pertanyaan terakhir saya Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Ya, tentunya saya ingin lebih mendalami lagi Bu, lebih memahami lagi tentang coaching melalui metode tirta ini Bu. Semoga kedepannya lebih bisa menguasai lagi. Iya Ibu, selamat Ibu ya, dan semangat untuk ke depannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ramlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu nih. Tapi Ibu, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya Ibu. Saya kali ini kita akan Ibu Ramlah akan melakukan coaching ya. Iya betul sekali Bu. Iya. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Siap ya Ibu? Iya silakan Ibu. Namun sebelumnya saya akan mengamati Ibu bagaimana proses coaching sebentar. Apakah Ibu sudah sesuai dengan alur tirta ya? Seperti itu Ibu. Ya, kemudian jangan lupa juga Ibu sebentar ya pada saat coaching disesuaikan dengan prinsip coachingnya ya. Ibu. Ya. Baik Bu, pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching ini sebentar? Kompetensi yang ingin saya kembangkan sebentar itu yaitu kompetensi presence, kehadiran penuh, dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Ibu. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik lagi dalam observasi sebentar? Yang itu yang seperti saya sebutkan tadi Ibu, yaitu presence, kehadiran penuh, dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh iya, baik. Kemudian pertanyaan ketiga, indikator dan tujuan pengembangan yang Ibu ingin lakukan apa? Indikator yang ingin saya lakukan yaitu bagaimana sebentar setelah proses coaching, coach saya dapat menemukan atau menemukan langkah-langkah atau ide baru dari permasalahannya. Ya, baik ya Ibu. Semoga proses coachingnya sebentar berjalan lancar. Ya, Dan, amin. Terima kasih Bu. ya, dan apa yang menjadi tantangannya coaching, hambatan coaching bisa tercapai sesuai apa yang menjadi harapan. Oke Ibu Ramlah, silakan lanjutkan coachingnya supaya untuk mengefisienkan waktu supaya coaching ini berjalan lancar. Silakan Ibu Ramlah. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu Ramlah. Waalaikumsalam Ibu Lisna. Silakan duduk. Terima kasih Bu.
bagaimana kabar tak hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Maaf Bu ini ganggu sedikit waktunya. Ya, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong kedatangan Ibu ke sini hari ini ada tujuan apa ya Ibu? Begini Bu, saya ingin cerita sedikit dengan Ibu Ya. terkait proses pembelajaran di kelas saya Bu. Iya, silahkan. Ibu ingin bercerita apa? Terima kasih loh sebelumnya ya Ibu. Saya cuma ingin cerita ini Bu. Di kelas saya itu belakangan ini siswa saya kurang antusias dalam belajar Ibu. Mereka itu kurang minat lagi dan alhasil nilai mereka menurun Bu di ulangan ini. Kalau tidak salah 1 bulan belakangan Bu seperti itu. Seperti itu ya Ibu. Jadi harapan Ibu pada pembicaraan kita hari ini apa ya Ibu? Saya ingin sekali Bu dari pembicaraan ini saya bisa menemukan solusinya, bisa mengembalikan minat belajar siswa saya, mengembalikan semangat belajar mereka Ibu seperti itu. Seperti itu. Jadi selama ini apa yang Ibu sudah lakukan? Selama ini Bu proses mengajar di kelas itu terkesan monoton Ibu. Mungkin siswa saya bosan seperti itu. Karena selama ini metode yang saya pakai itu kalau bukan diskusi ya tutur sebaya dan kadang-kadang juga pakai ini metode ceramah, metode zaman dulu Bu seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Jadi apa yang menjadi tantangan Ibu dalam apa yang menjadi tantangan Ibu bagaimana supaya kedepannya anak-anak tersebut tidak malas-malasan lagi di dalam kelas? Saya merasa tertantang Ibu bisa mengembalikan semangat belajar mereka Ibu, mengembalikan minat belajar mereka agar nilai mereka kembali bagus seperti dulu Bu sebelumnya. Oh, seperti itu ya Ibu. Jadi apa yang ingin Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Ibu, untuk mencapai apa yang Ibu inginkan? Bagaimana ya Bu? Menurut saya mungkin kedepannya saya akan lebih aktif lagi mencari referensi Bu, baik di internet maupun di YouTube tentang cara mengelola kelas yang baik. Kemudian mungkin kedepannya saya ingin lebih fokus lagi ke pembelajaran berbasis IT Bu, karena menurut saya anak-anak itu sekarang senang yang seperti itu. Kemudian apalagi ya, mungkin saya bisa Bu ikut webinar-webinar yang temanya itu bisa mengembangkan kemampuan saya dalam mengelola kelas. Jadi seperti itu. Iya, itu idenya itu metode yang Ibu ingin lakukan itu atau langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan itu sudah tepat sekali. Jadi menurut Ibu dari ini siswa tersebut ini memang sebelumnya sudah malas begitu atau hanya di pelajaran Ibu saja? Ini kan saya mengajar di kelas 5 ya Bu. Saya kira untuk sekarang ini yang saya tahu masih hanya di pelajaran saya saja Ibu, karena di kelas saya itu kan yang mengajar selain saya cuma guru penjas saja. Kalau penjas kan dia bisa keluar bermain, mungkin metodenya dia ubah-ubah seperti itu Bu. Mereka tidak bosan. Jadi di sini saja di pembelajaran saya. Ini di semua siswa atau hanya beberapa siswa ya Ibu? Sekitar 60-70% siswa saya. Sekitar 60-70% siswa yang malas-malasan dalam kelas ya Ibu. Iya, dari dalam proses mengumpulkan rencana ini, apakah ada tantangan yang Ibu hadapi? Lebih ke sarana sih Bu. Misalkan ini kan kalau berbasis IT otomatis kita ini harus ada sarananya, ada laptop, ada LCD proyektor, dan saya kira tantangannya di situ karena sekolah kami belum terlalu punya itu Bu, masih tahap berbagi ceritanya. Oh iya, seperti itu ya Bu. Jadi ini kan rencana Ibu akan melakukan beberapa strategi. Jadi kira-kira kapan Ibu akan mulai menerapkannya di sekolah? Insya Allah secepatnya Bu, mulai minggu depan mungkin insya Allah saya siap laksanakan. Jadi dari proses perbincangan kita ini, Ibu sudah
menyimpulkan atau menemukan solusi atau metode ide baru dari permasalahan yang ibu hadapi. Bisa ibu jelaskan lebih detail? Iya Bu, sudah Bu, alhamdulillah Bu. Sejak perbincangan kita yang pertama tadi sampai pertengahan, akhirnya pikiran saya terbuka Bu. Insya Allah kedepannya saya akan melakukan mengembangkan proses pembelajaran yang berbasis IT Bu. Yang sebelumnya masih tahap-tahap belajar yang dulu-dulu satu kali, dua kali saya terapkan di kelas. Kedepannya ini akan lebih sering lagi dan optimal lagi Bu, insya Allah. Iya, Dan saya yakin akan mengembalikan semangat belajar siswa saya. Iya, itu langkah-langkah ibu itu sudah bagus sekali. Silahkan ibu menerapkannya di sekolah. Saya menunggu kabar baiknya ibu. Mungkin setelah ibu menerapkan di sekolah, mungkin ibu bisa berbagi cerita lagi dengan saya. Insya Allah Bu, pastinya Bu. Terima kasih banyak Ibu atas ini waktunya. Iya, sama-sama ibu. Terima kasih banyak. Oke Ibu Ramla, Iya ibu. bagaimana proses coachingnya tadi? Alhamdulillah sudah berjalan lancar ibu. Sudah sesuai dengan alur kita. Oke, baik Bu. Tadi kan sebelum pelaksanaan coaching ada beberapa pertanyaan. Nah, sekarang setelah coaching atau pasca coaching saya ingin mengajukan lagi beberapa pertanyaan. Ya, silakan ibu. Oke, Bu Ramla. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching, Bu Ramla? Yang saya lakukan pada saat coaching itu yang saya melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita dan prinsip-prinsip coaching yang lainnya seperti kemitraan, mendengarkan secara penuh, dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Oke, yang saya amati juga seperti itu Ibu Ramla sudah melakukan coach sesuai dengan alur tirta, kemudian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan si coach tadi mampu juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Ramla. Kemudian pertanyaan ketiga, kompetensi apa lagi yang Ibu Ramla ingin kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami cara coaching dengan sesuai dengan prinsip coaching yang sesuai juga alur tirta. Oke, Ibu Ramla, seperti itu ya. Baik Ibu Ramla, pertemuan kita sampai di sini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat buat kita, buat diri saya dan teman yang satu tadi. Terima kasih Ibu Ramla. Terima kasih juga ibu. Salam guru penggerak, Tergerak, Bergerak. dan menggerakkan. Salam Salam dan bahagia. Sekian dan terima kasih.